Hai semuanya, selamat datang kembali di Story Point Studio. Kali ini ada film Jack the Giant Slayer yang dirilis pada tahun 2013. Disutradarai oleh Bryan Singer dan dibintangi Nicholas Hoult sebagai Jack, Eleanor Tomlinson sebagai Isabel, Ewan McGregor sebagai Elmond, dan sederet pemain lainnya. Film ini berdasarkan sebuah dongeng atau legenda tentang raksasa yang pernah singgah di suatu tempat dan membuat kekacauan pada para penduduk dan kerajaan pada masa lampau. Diketahui jika para biarawan membuat sihir pada biji ajaib yang dapat tumbuh tinggi ke langit, sehingga menimbulkan konflik antara manusia dengan para raksasa. Lalu bagaimana kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai di sebuah rumah seorang petani yang memiliki seorang anak bernama Jack. Ia selalu ingin mendengar dongeng dari ayahnya tentang legenda seorang raja yang bernama Eric pada masa lampau yang melawan raksasa jahat. Dikisahkan pada zaman dahulu kala ada sekelompok biarawan yang ingin mencari Tuhan mereka dengan cara menggunakan sihir. Mereka menggunakan biji ajaib. Jika terkena air, biji itu akan langsung bertumbuh menjadi pohon raksasa yang menjulang ke langit dalam waktu singkat. Lalu para biarawan menaiki pohon tersebut. Namun sesampainya di atas, mereka justru menemukan takdir yang menyeramkan. Ternyata tempat tersebut bernama Gantua, yaitu tempat para raksasa hidup. Karena ada pohon tersebut, akhirnya para raksasa turun ke dunia manusia dan menyerang kerajaan. Selain itu, mereka menjarah dan memakan manusia yang enak menurut mereka. Setelah itu, Raja Eric memerintahkan biarawan untuk membuat sihir dari jantung raksasa yang dilebur menjadi mahkota. Dengan menggunakan mahkota itu, para raksasa menjadi tunduk pada Raja Eric dan memerintahkan mereka untuk kembali ke atas langit. Akhirnya pohon yang menjulang tersebut ditebang agar para penduduk kerajaan kembali aman. Saat Raja Eric tutup usia, mahkota dan biji ajaib yang tersisa dimakamkan bersamanya, agar kedua benda itu tak jatuh ke tangan yang salah. 10 tahun kemudian, Jack sudah tumbuh dewasa. Diketahui jika ayah dan ibunya sudah meninggal. Saat itu pamannya menyuruh untuk menjual kuda di kota kerajaan Cloister. Jack mencoba menawarkan kudanya pada orang-orang di kota itu. Namun saat itu, Jack ingin melihat sebuah pertunjukan opera yang menceritakan tentang Raja Eric melawan raksasa. Di sana, Jack seketika melihat gadis cantik bernama Isabel yang membuatnya terpikat. Tiba-tiba ada sekumpulan orang yang mengganggu Isabel. Tentu saja tanpa pikir panjang, Jack langsung menolongnya. Kekacauan di sana membuat penjaga kerajaan bernama Elmond dan Crow mendatanginya. Hal itu membuat orang-orang di sana tunduk dan berlutut. Ia baru sadar jika gadis itu adalah seorang putri raja. Di dalam kerajaan, Pangeran Roderick dan bawahannya yaitu Witchkey sedang ingin masuk ke sebuah ruangan. Saat itu pula ia berpapasan dengan seorang biarawan yang mencurigakan. Dan benar saja saat masuk, mereka terkejut karena ruangannya sangat berantakan. Lalu ia mengecek sebuah tanaman pot, dan siapa sangka jika di dalamnya ada mahkota sihir Raja Eric. Mengetahui ada yang tidak beres, Roderick dan penjaga lain memerintahkan untuk menutup semua gerbang di kota kerajaan. Biarawan yang ketakutan secara kebetulan bertemu dengan Jack. Ia menawarkan beberapa kacang ajaib dan uang yang akan dibayar nanti untuk ditukarkan dengan kuda itu. Akhirnya Jack menerima tawaran tersebut dan biarawan mencoba kabur dengan kudanya. Penjaga yang melihat biarawan tersebut akhirnya mengejarnya dan tak lama kemudian berhasil menangkapnya. Jack yang kembali ke rumah langsung dimarahi pamannya yang begitu mudahnya ditipu oleh orang. Saking emosinya, paman Jack melempar biji-biji tersebut sampai berhamburan. Jack lalu mengambil lagi biji tersebut, namun ada satu biji yang masuk ke lubang tanpa disadari. Di dalam kerajaan, Raja Bramwell sedang menasihati putrinya yaitu Isabel agar segera menikahi Pangeran Roderick. Terang saja Isabel tak ingin menikah dengan orang yang tak dicintainya. Isabel lebih senang menjumpai orang-orang di luar kerajaan dan menemukan orang yang benar-benar mencintainya. Pada malam hari, Roderick menemui tahanan biarawan yang sudah ditangkap. Di sini Roderick tanpa pikir panjang membunuh biarawan tersebut karena tak memberitahu keberadaan biji ajaib itu.
Saat itu hujan lebat mulai turun. Putri Isabel keluar dari kerajaan lagi. Karena hujan, ia mencoba meneduh di sebuah rumah. Kebetulan saat itu tak disangka ia meneduh di rumah Jack. Saat asik mengobrol karena hujan turun sangat lebat dan atap rumah Jack yang bocor mengakibatkan air mulai masuk ke lubang dan membasahi biji ajaib tersebut. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan getaran rumah itu. Dan dari lantai bawah, pohon itu seketika tumbuh dengan cepat dan menjebol sampai atas. Jack sampai terpental keluar rumah. Karena pohon yang terus tumbuh, membuat rumah Jack dan Isabel yang berada di dalam terbawa ke atas. Saat itu Jack ingin menyelamatkan Isabel, namun ia terpeleset dan Isabel berusaha memeganginya. Namun Jack terlepas dan terjatuh dari ketinggian. Keesokan harinya, Jack terbangun dan ada Raja Bramwell dan pasukannya. Jack menceritakan jika Putri Isabel terbawa ke atas dari pohon yang tumbuh di sana. Di sini Roderick tahu jika Jack memiliki biji ajaib itu. Raja Bramwell pun memerintahkan pasukannya untuk memanjat pohon tersebut. Kemudian para pasukan dan Jack memanjat bersama untuk mencari Putri Isabel. Saat malam tiba, hujan kembali datang dan membuat mereka kesusahan untuk memanjat. Salah satu prajurit pun tersambar petir dan jatuh, dan mengakibatkan beberapa prajurit lain bergelantungan. Karena mereka saling terikat tali, Roderick menyuruh Witski untuk memotong talinya, dan prajurit tersebut tewas terjatuh dari ketinggian. Keesokan harinya, akhirnya mereka sampai di atas, dan betapa terkejutnya jika mereka melihat daratan di atas langit. Yang selama ini mereka anggap hanya sebuah legenda ternyata menjadi kenyataan. Elmond menemukan jejak sepatu Isabel yang masuk ke dalam hutan. Saat yang lain mulai mencari Isabel, Jack ditahan oleh Roderick untuk meminta biji ajaib itu, dan Jack diancam akan dibunuh jika memberitahu pasukan lainnya. Namun Jack memiliki satu biji yang sengaja disembunyikan. Dalam perjalanan, Jack menemukan sebuah buku miliknya yang terbawa oleh Isabel. Jack menyadari jika ada sosok makhluk yang besar karena ada beberapa patahan pohon yang tak wajar. Akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar dan membagi kelompok. Saat pencarian, Jack dan Elmond menemukan domba. Mereka mencoba menangkap untuk dijadikan makanan. Namun di dalam air itu ada jebakan dan membuat Jack dan Crow masuk ke dalam perangkap. Saat itu Elmond langsung mencoba memotong tali tersebut. Tiba-tiba ada sesuatu di dalam hutan yang bergerak. Crow dan Jack yang berhasil terlepas mencoba bersembunyi. Ternyata itu adalah sosok raksasa yang sangat besar. Crow yang mengintip di balik pohon akhirnya diketahui keberadaannya oleh sang raksasa melalui indera penciumannya. Ia mencoba kabur namun tak dapat melarikan diri dan digeprek oleh sang raksasa. Elmond yang mencoba menyelamatkan, namun justru mereka berdua tertangkap, dan Jack yang bersembunyi di dalam air hanya bisa berdiam dan beruntung selamat. Saat itu Jack mencoba mengikuti raksasa tersebut. Adegan berpindah ke Roderick dan Witski. Di sana mereka mencoba membunuh prajurit botak satu ini tanpa alasan yang jelas. Dan dengan santai ia mendorong prajurit itu sampai terjatuh ke dasar sana. Tak ada rasa bersalah pada mereka, dan malah dijadikan lelucon. Tiba-tiba Witski ditangkap oleh raksasa di belakang mereka dan dimakan. Lalu muncul satu lagi raksasa dari bawah jurang. Roderick mulai panik dan ingin mengambil sesuatu di tasnya. Dan ternyata itu adalah mahkota sihir kuno yang pernah dipakai Raja Erik. Kedua raksasa tersebut yang melihatnya langsung bertekuk lutut pada Roderick. Di sisi lain, Putri Isabel yang dikurung oleh raksasa yang memiliki dua kepala yang bernama Fallon, di mana raksasa yang satu ini adalah jenderal dari raksasa lainnya. Ia menunjukkan pada raksasa lain jika Isabel adalah seorang putri kerajaan dan keturunan dari Raja Erik. Mereka berencana untuk memakan Putri Isabel untuk balas dendam atas Raja Erik. Dan saat itu, raksasa yang membawa Elmond dan Crow datang. Fallon menanyakan pasukan lain dan keberadaan pohon yang mereka panjat, namun tak dijawab. Hal itu membuat Fallon marah dan kemudian memakan hidup-hidup Crow. Jack yang berhasil masuk ke tempat para raksasa, diam-diam memasuki ke sebuah tempat.
Di dalam sana terdapat banyak harta dari kerajaan, namun ia juga harus segera menyelamatkan putri dan prajurit yang ditahan. Saat itu para raksasa tiba-tiba tunduk pada Roderick yang datang dengan mahkotanya. Dalam hal ini, tujuan busuk Roderick menggunakan kekuatan dari mahkota itu untuk memulai peperangan di dunia manusia dan menyuruh para raksasa untuk berperang untuknya. Tentu saja dengan kekuatan sihir mahkota itu, para raksasa tak dapat menolaknya. Salah satu raksasa akan memasak Elmond dan Isabel, sementara Jack mengedap-edap ingin menolong mereka. Elmond yang sudah digulung layaknya roti isi ini pun hanya pasrah saat akan dipanggang. Saat itu si raksasa sedang mencari sesuatu dan Jack menyusupkan pisau untuk Elmond agar dapat melarikan diri. Saat si raksasa mengambil Isabel untuk dicincang, Jack dengan cepat mengambil pisau yang digantung di atas. Lalu ia menusuk tepat di punggung raksasa itu. Akhirnya raksasa itu pun tewas. Elmond dan Isabel pun dapat diselamatkan. Mereka pun pergi dari sana dan akan turun dari tempat itu. Namun jalan keluar ke pohon itu sudah dijaga oleh raksasa. Karena raksasa itu sedang tertidur, Jack memiliki ide untuk meletakkan sarang lebah di dalam tutup wajah raksasa itu. Tak lama raksasa itu terbangun dan meronta-ronta, sehingga membuatnya menuju tebing dan akhirnya terjatuh. Mereka pun langsung menuruni pohon itu. Namun Elmond punya rencana lain untuk membunuh si Roderick dan menyuruh Isabel untuk turun terlebih dahulu. Di dunia bawah, saat para biarawan sedang berdoa, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan jatuhnya sosok raksasa dari langit. Membuat Raja Bramwell menjadi panik. Ternyata legenda itu benar adanya. Tak pikir panjang, ia menyuruh pasukannya untuk memotong pohon itu. Khawatir jika para raksasa lainnya turun dan menyerang penduduk walau harus merelakan Isabel sebagai gantinya. Para raksasa dan Roderick akhirnya sampai di pohon itu. Saat Roderick ingin menebar biji ajaib itu, seketika Elmond menyerang Roderick. Mereka pun terjatuh ke dalam gua dan berduel by one. Saat itu Elmond terpojok di tepi jurang, dan Elmond dapat mengambil pisau itu dan langsung menusuk Roderick. Akhirnya Roderick tewas dan raksasa membongkar gua itu. Salah satu raksasa yaitu Fallon akhirnya mengambil mahkota itu dan memimpin para raksasa lain untuk turun ke dunia bawah. Raja dan pasukannya akhirnya dapat menebang pohon tersebut. Saat itu untungnya Elmond sempat meraih pohon itu. Isabel dan Jack masih berada di pohon itu, berpegangan dan berayun di akar. Dan mereka selamat setelah jatuh di tumpukan jerami. Sementara Elmond terjatuh ke dalam kolam air di kerajaan. Isabel dan Jack lalu menemui Raja Bramwell, dan sang raja sangat berterima kasih pada Jack karena dapat menyelamatkan putrinya. Fallon yang menemukan biji ajaib itu langsung menebarnya di sungai. Seketika beberapa pohon itu langsung tumbuh. Kemudian para raksasa beramai-ramai menaiki pohon itu dan turun ke bawah untuk menyerang kerajaan. Jack yang sudah sendirian di sana melihat kudanya kembali. Namun saat itu, Jack melihat para raksasa turun dengan pohon dari langit. Ia langsung kabur dengan kudanya dan akan memberitahu orang-orang untuk menyelamatkan diri. Namun semuanya sudah terlambat. Dari balik hutan, para raksasa dengan cepat dapat menyusul pasukan dan langsung menyerang. Elmond yang mengetahui hal itu langsung menyuruh pasukannya siaga 1. Setelah raja masuk, Elmond akan menutup rapat-rapat gerbangnya. Jack yang tertinggal di belakang melompat dengan kudanya dan berhasil masuk ke kerajaan. Fallon yang berusaha menaiki gerbang itu akhirnya terjatuh setelah dipanah dan tercebur ke minyak yang terbakar. Siapa sangka Fallon justru berenang ke saluran pembuangan dalam kerajaan. Raja Bramwell menyuruh putrinya dan Jack untuk menyalakan suar agar kerajaan lain dapat membantunya. Sedangkan Raja Bramwell dan pasukannya mencoba menahan gempuran para raksasa di gerbang.
Jack dan Isabel saat sudah sampai di menara dikagetkan dengan kemunculan Fallon dari bawah lantai. Mereka pun dikejar. Akhirnya Isabel tertangkap Fallon dan Jack mengambil kapak besar untuk melawannya. Namun justru ia juga tertangkap. Jack yang masih menyimpan satu biji ajaib akhirnya melemparkannya ke dalam mulut Fallon. Dan dengan cepat biji itu langsung tumbuh dan menghancurkan tubuhnya. Para raksasa lainnya akhirnya berhasil masuk ke dalam kerajaan dan akan menyerang. Namun mereka kaget setelah ada pohon raksasa yang menghancurkan menara, dan saat itu pula mereka tiba-tiba tunduk dan berlutut. Ternyata Jack berhasil mengambil mahkota dari Fallon dan mengenakannya, membuat para raksasa tak berkutik dan menuruti perintahnya untuk kembali ke atas langit. Singkat cerita, akhirnya siapa sangka seorang anak petani yang menjadi seorang pahlawan kerajaan dan menikahi Putri Isabel serta dikaruniai 2 orang anak. Tahun-tahun pun berlalu dan mahkota itu diubah dan dipercantik serta diberikan secara turun-temurun pada pewaris kerajaan dan sampai diamankan di sebuah kerajaan di Inggris di abad modern. Dan film pun berakhir. Film yang menceritakan sebuah legenda dari masa lampau yang sangat bagus, dibarengi oleh aktor dan aktris yang dapat memainkan setiap karakter mereka. Dengan efek visual yang sangat bagus, tentu dapat menjadi tontonan keluarga yang menarik. Jika kalian memiliki pendapat lain, dapat ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk share dan subscribe jika kalian menyukai konten ini. Dan sampai jumpa di konten berikutnya.